Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ibadah kita hari ini telah memasuki minggu pertama pada bulan Juni. Ini merupakan bulan ke-8 dari tahun Pejimel. Kitab Imamat 25 ayat 22 berisi pesan Tuhan dalam tahun yang ke-8, kamu akan menabur tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Jadi masih tersisa 4 bulan lamanya kesempatan bagi kita untuk menabur benih di ladang Tuhan pada musim ini. Izinkan untuk pertama kalinya saya mempublish nomor rekening pelayanan kami di bawah ini. Mari kita buka ibadah kita dengan doa. Mari kita sehati di dalam namanya. Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, berkat pemeliharaan, dan kehidupan yang Engkau telah berikan kepada kami dan keluarga kami. Kami mau bersyukur selalu dan di permulaan bulan ini, kami bawa hulu hilir hasil kerja kami dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan nazar kami, terimalah ya Tuhan, biar persembahan kami ini dapat dikelola bagi pekerjaan dan pemberitaan nama-Mu di muka bumi ini. Kembalikan dan limpahkan gandakan kepada kami semua benih-benih yang terbaik dan berkat terobosan keuangan yang melimpah ya Tuhan, supaya kami bisa semakin hidup memberkati dan tetap setia menabur berkat di ladang-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan, dan kami buka ibadah ini dalam nama yang kudus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengucap syukur untuk Tuhan. Terima kasih.
keluarga. Terima kasih untuk kebaikan, pemeliharaan, pelindungan-Mu menjadi keluarga di dalam-Mu. Sebab kasih Yesus cukup bagi kami. Kami hidup jadi pelaku firman-Mu. Kami dan sisi keluarga kami terus beribadah kepada Tuhan. Hidup kami bahagia. Hidup kami melayani Tuhan. Hari-hari kami, hari-hari yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Semaikan benih-benih firman-Mu di tanah hati kami yang subur. Dengan roh hikmat, pengertian yang benar akan Kau ada memenuhi hati kami dan memenuhi keluarga kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki bagian yang keempat. Kita akan masuki satu tema, yaitu uang dalam kehidupan berkeluarga. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kata uang ini sensitif sekali di dalam kehidupan gereja-gereja Tuhan. Karena perdebatan uang ini sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah memberi parameter, jangan kamu punya dua tuan, Mamon ataupun Tuhan. Karena tidak mungkin setia kepada dua tuan. Harus memilih. Pilih Tuhan, lepaskan Mamon. Lepaskan Mamon, pilih Tuhan, hidup jadi keluarga di dalam Tuhan. Tetapi lepaskan Tuhan, pilih Mamon, jadi keluarga di dalam dunia, keluarga duniawi. Oleh karena itulah, maka uang bisa ditata menjadi alat, jadi berkat bagi keluarga, alat yang jadi pelengkap kehidupan berkeluarga. Ataukah sebaliknya, uang bisa jadi penghalang kebahagiaan berkeluarga kita. Bahkan uang bisa menjadi alat dan alasan yang menghancurkan perkawinan, di mana kasih, kebahagiaan, tujuan hidup berkeluarga itu pada akhirnya tidak tercapai. Kenapa? Karena cinta uang merusak segalanya. Karena itulah kita harus menata kehidupan berkeluarga di dalam pengelolaan uang menurut firman Tuhan. Uang bisa jadi semacam alat yang tidak mempengaruhi perkawinan dan kehidupan berkeluarga kita. Karena kita ingat parameter surga, lantainya emas. Artinya orang-orang kudus akan menginjak uang. Uang tidak bisa jadi bagian yang di atas kepala orang-orang kudus. Karena itu uang akan menjadi alat semata, bukan menjadi tuan. Demikian kita bisa mencapai suatu kehidupan berkeluarga diberkati. Seperti apapun uang banyaknya, berkat seperti apapun melimpahnya, kehidupan berkeluarganya tetap kokoh, kuat, dan bahagia. Haleluya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Amin. Kisah ini mengawali mukjizat perdana, mukjizat pertama yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam suatu pesta perayaan, acara pernikahan, yang dimana seorang pria dan wanita akan menjadi suami istri
di mana sepasang anak manusia hendak membentuk keluarga. Tiba-tiba sesuatu terjadi di Kana, di dalam acara pesta perkawinan ini. Yang pertama Tuhan pesankan tentang anggur dalam berkeluarga. Anggur di dalam berkeluarga bukan suatu kebetulan bahwa anggur adalah lambang roh. Anggur adalah lambang sukacita yang didefinisikan secara harfiahnya bahwa anggur itu adalah suatu hal yang diperlukan dalam kehidupan berkeluarga. Dan ini kita belajar tentang perkawinan di Kana. Nah, kita tahu bahwa di dalam kehidupan berkeluarga kita perlu anggur. Anggur itu sukacita. Anggur itu perbekalan. Sepasang suami istri ini sudah menyiapkan perbekalan di hari yang begitu luar biasa, di hari yang indah, di hari yang merupakan hari mereka. Tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Kita tidak tahu sesuatu terjadi karena apa, tetapi kalau kami bisa berbagi sedikit tentang pelayanan LDS 710 di kota Surabaya. Sebelum ibadah disiapkan jamuan makan malam. Ternyata jamuan makannya tidak cukup. Kenapa Tuhan nggak buat mukjizat? Enggak juga, saudara. Bukan karena Tuhan nggak buat mukjizat. Tapi setelah kami buka, kami telaah, kami teliti berdasarkan masukan jemaat, keributan di meja makan kami temukan. Ya mungkin munculnya roh-roh rakus. Kitab suci berkata roh-roh bajingan. Orang yang datang dari dunia. Orang-orang yang membawa nafsu manusia datang untuk menikmati hal-hal kedagingan. Ini terjadi pada bangsa Israel ketika mereka minta makan daging. Tuhan mengirim burung puyuh, itu tingginya 3-4 meter, dan gak pakai acara hukum Tuhan, ingat Tuhan atau bersyukur dulu, masuk mulut digigit, dimakan dalam keadaan hidup-hidup penuh dengan darah. Hari itu hari berkat, tapi berkat itu menjadi murka Tuhan, menjadi hari kematian, hari duka yang panjang. Kenapa? Karena roh-roh rakus, roh-roh bajingan muncul di tengah-tengah kemurahan Tuhan. Demikian juga kehidupan berkeluarga. Sepasang suami istri di Kana yang memulai hari perdananya sebagai suami istri, mungkin muncul roh-roh rakus, roh-roh bajingan ini. Sebagaimana yang saya sampaikan, kami lihat di LDS 710. Tiba-tiba anggurnya habis. Dan anggur itu bicara perbekalan. Perbekalan itu bicara tentang untuk beli anggur itu perlu uang. Jadi kita kembali melihat ada pesan soal uang dalam kehidupan berkeluarga. Permulaan kehidupan suami istri, permulaan kehidupan anak-anak manusia yang ingin membentuk keluarga. Kita bisa belajar tentang hal ini karena apa? Karena ini penting. Karena di dalamnya ada keluarga Tuhan Yesus, ada kehadiran Tuhan Yesus juga. Dan kita bisa melihat bahwa ini dituliskan sebagai mukjizat pertama, bahwa soal uang ini penting. Karena di akhir zaman ini banyak sekali anak-anak Tuhan menganggap mukjizat itu identik dengan berkat keuangan. Mukjizat keuangan, bebas dari hutang, bisnisnya diberkati melimpah, rekening banknya isinya banyak, uang emas perak permata, uangnya banyak. Kenapa? Karena dapat mukjizat Tuhan. Untuk itu mereka rela melakukan semua ritual rohani, termasuk ketika mengalami pengajaran yang palsu. Saya berkata palsu. Kenapa? Karena ajarannya rohani, tapi tujuannya tidak tertuju untuk memuliakan Tuhan. Hingga pada akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan jerat setan. Karena setan bisa membuat mukjizat keuangan, dan orang tidak fokus ketika dapat uang, hidup takut akan Tuhan, uangnya dipakai mengelola bagi kemuliaan Tuhan. Mereka menikmati uang itu menjadi perbuatan dosa. Itu artinya mukjizat itu sudah berganti, bukan lagi Tuhan sumbernya, tapi setan. Ini yang disebut mukjizat keuangan, yang menjadi penyesatan keuangan, penyesatan mukjizat di dalam pengelolaan uang. Ketika kita memahami ini, kita akan belajar untuk melihat bahwa kehidupan ini harus tertuju pada Tuhan. Kehidupan berkeluarga dan mengelola uang dalam berkeluarga harus tertuju pada Tuhan. Karena itulah mari kita melihat suatu parameter tentang anggur, yaitu uang di dalam kehidupan berkeluarga. Dan dimulai dari hari perkawinan pertama di dalam kehidupan anak-anak manusia, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini harus menjadi parameternya. Kita langsung pegang, kita langsung buka, kita langsung lihat parameternya dari Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita lihat Matius 6 ayat 19 sampai yang ke-24. Injil Matius 6 ayat 19 sampai 24, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya,
dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Amin. Kitab suci bicara bukan skala uang. Uang masih kecil, tapi kitab suci sudah mengajarkan skala kumpulan uang, yaitu harta. Tuhan Yesus membekali umat Tuhan dengan pemahaman ini supaya mengumpulkan harta di sorga. Kehidupan tidak terjebak pada kehidupan di bumi, tetapi kehidupan di bumi mencapai tujuan surgawi. Artinya ketika kita menikah, harus dapatkan tujuan surgawi sebagai suatu padanan tujuan hidup. Kita sudah belajar bagian ketiga minggu lalu tentang dasar perkawinan. Mari coba didengar ulang, karena ini berseri, karena akan menyambung dan akan melengkapi pemahaman kita dalam kehidupan berkeluarga, supaya yang hendak berkeluarga lebih dulu belajar dasarnya. Yang sudah keburu berkeluarga, belum mencapai bahagia, belum mencapai tujuan kehidupan yang sesungguhnya, kehilangan kasih Tuhan di balik kehidupan berkeluarga, masih bisa menemukan parameternya, solusi dari Tuhan, dan pijakan untuk menguraikan kekusutan kehidupan berkeluarga supaya mencapai solusi yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kitab suci pesankan kepada kita supaya uang itu dalam kehidupan berkeluarga ditata, ya. Ditata. Bagaimana menata keuangan dalam kehidupan berkeluarga? Ini kan pertanyaan penting, karena dalam kehidupan ini kita bisa melihat banyak sekali. Saya temukan, tidak usah bicara di luar lah, bicara dalam pelayanan saya saja, saya temukan keributan soal uang dalam kehidupan suami istri. Suami istri kadang-kadang tidak satu keputusan hidup. Yang satu mau melakukan hukum Tuhan, mau bayar persepuluhan, mau beri persembahan, mau dukung pekerjaan Tuhan. Yang satu menentang, hingga urusan uang, ya, kekristenannya nampak suami istri ini tidak sepadan. Mereka bukan pasangan yang seimbang. Kenapa? Baru urusan kecil aja sudah ribut di dalam kehidupan keluarganya. Kenapa? Urusan uang. Dan itu dikaitkan dengan firman, dikaitkan dengan Tuhan. Jadi hal yang runyam. Akhirnya kita melihat, wah, keluarga ini urusan uang ribut. Dan setelah kita bongkar lebih besar, bukan uang semata yang bikin ribut, banyak hal menimbulkan keributan. Jadi kuncinya bukan di uang saja. Uang hanya bagian kecil dari yang kita temukan dalam keributan hubungan mereka, hubungan keluarga mereka dengan Tuhan. Jadi bagaimanakah untuk memahami semua ini? Karena sering kali dalam kehidupan ini, kalau kita layani konseling, urusan uang, mau ngasih uang ke mertua, mau kasih uang ke orang tua, juga jadi alasan ribut. Belum lagi, ini uangmu, ini uangku. Uangmu uangku, uangku ya uangku. Seorang istri menggembok uang keluarga. Suami gak berdaya. Kenapa? Ya, ternyata dalam kehidupan suami istrinya dominan dan berlaku diktator. Menguasai uangnya, digembok. Bisa masuk, gak bisa keluar, hukum ekonomi, ya. Masuk sebanyak-banyaknya, keluar sedikit-dikitnya, ya. Keluarga yang mau mengikuti hukum ekonomi ini, kitab suci berkata, ada orang yang mengirit luar biasa, hemat luar biasa, tidak berkelimpahan, malah terus berkekurangan. Kenapa? Karena dalam kekristenan ini kita harus padankan hidup berkeluarga menurut firman. Karena itulah ada parameternya, ada dasar perkawinan. Kita sudah mulai 3 sesi, 3 minggu berturut-turut. Ini bagian keempat, kita melihat pengelolaannya. Nah, saya mau bukakan sedikit pemahaman kehidupan anak-anak Tuhan sebelum berkeluarga. Biasanya kita harus belajar untuk menemukan
jodoh dari Tuhan, setelah menggenapi tanda-tandanya, kemudian memahami dasar perkawinan. Kenapa? Karena di situ Roh Kudus akan hadir dan membawa penataan kehidupan keuangan ini diajarkan Tuhan sebelum kita berkeluarga. Karena itulah saya percaya bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen sebelum jadi suami istri, mereka menjalani pelayanan konseling pranikah. Di konseling pranikah ini diajarkan bagaimana mengelola keuangan, transparansi, kejujuran, dan masing-masing sesuai talenta, kelebihan, kekurangan pria maupun wanitanya ditata di situ. Dijadikan suatu pemahaman sejak awal. Ya, mungkin suaminya boros, istrinya bijaksana, maka pengelolaan itu istrinya yang mengelola, keputusannya di suami. Atau sebaliknya, istrinya si ratu diskon, kerjanya belanja ngabisin uang. Suaminya ternyata lebih bijaksana, kombinasi bulanan dikasih ke istri, keuangan tetap dikendalikan suami. Ini semua harus ditata. Karena itulah penataan keuangan berkeluarga itu, keluarga yang satu dengan yang lain tidaklah sama. Keahlian, kepiawaian, teladan dan contoh seorang pembimbing konseling pranikah diperlukan. Lalu kita berkata, tapi Pak Pendeta, Pak Johan, kami nggak dapatkan semua itu, bagaimana dong? Keluarga kami hari ini berantakan soal uang. Jangan khawatir, ada kesempatan kedua. Soal konseling pranikah sudah lewat, tidak bisa dimunduri lagi. Dan hari ini berkeluarga sudah jalan, malah sudah keburu punya anak, morat-marit kehidupan keuangan berkeluarga, tidak masalah. Temukan mentor rohani, seorang mentor rohani yang keluarganya jadi teladan, kehidupan berkeluarga mengelola uangnya jadi berkat. Seorang mentor rohani yang perkataannya isinya adalah nasihat roh firman Tuhan, jalan-jalan pendamai, solusi keuangan, solusi berkeluarga, dan itu akan menempatkan engkau masuk pada dimensi engkau semakin dekat Tuhan, keluargamu semakin dipulihkan, keluargamu kau bawa kepada Tuhan, dan segala kekuranganmu dalam kekusutan keuangan terurai, kekurangan keuangan terbuka pintu kesempatan berkat-berkat terobosan, dan anak-anakmu mulai mengikuti hal-hal baik, pendidikan, kehidupan keluarga yang bahagia, itu semua akan mengikuti. Karena kalau kita berpijak pada kehendak Tuhan, buah-buah yang dalam kehidupan, buah-buah dalam berkeluarga itu akan nampak jelas. Karena itulah masih ada kesempatan. Temukan mentor rohani supaya apa? Supaya semua hal selagi hidup masih bisa direstorasi. Semua hal selagi hidup bisa kita selesaikan bersama Tuhan. Selama Yesus masih bertata di sorga, selama Yesus masih menjawab doa, kesempatan pemulihan keluargamu masih ada. Dan keluarga yang tidak bahagia atau keluarga yang dilema, kusut dalam pengelolaan keuangan, masih ada kesempatan. Jangan sampai gini Bapak Ibu, engkau sendiri sudah jadi kehidupan pribadi ataupun berkeluarga, sudah mau tenggelam di lumpur kemiskinan, lumpur kegagalan, lumpur kehancuran, dan turunan kedua, anak-anakmu sendiri sudah kehilangan figur, kemudian kau tahu penataan keluargamu bermasalah, lalu engkau mulai masuki dunia hingar-bingarnya, cap-cip-cup belalang kumcupnya rohani, ngikuti terus pengajaran pertengkaran urusan persepuluhan, perdebatan soal siapa benar, siapa salah, kemudian dunia-dunia rohani yang berbau klinik. Semua yang dibangun dari perjanjian lama dengan banyak klinik-klinik dan hal-hal mistik, tidak manfaat Bapak. Kembalilah kepada kasih Yesus, itu yang terpenting. Kenapa? Karena kasih Yesus itu memulihkan segala sesuatu. Kembalilah pada dirimu, temukan dirimu, menang dan selesai dengan dirimu. Selesaikan perkara kekusutan keluargamu, kembali tata kehidupan keuangan keluarga, dan restorasi anak-anakmu, keluargamu. Selagi hidup, kesempatan itu di dalam Yesus masih ada. Nah, saya mau bagikan dasar kehidupan berkeluarga. Di dalam pengelolaan uang ini kita kembali kepada parameter, yaitu dasar perkawinan. Bagaimana mengelola keuangan keluarga ini? Yang pertama, harus sikap saling menghormati menurut jodoh dari Tuhan dan menurut dasar perkawinan. Jadi ketika
orang-orang Kristen, ketika pria dan wanita sudah tahu ini jodoh dari Tuhan, tanda-tanda dari Tuhan jelas, dan ini untuk kemuliaan Tuhan, ini dapat restu orang tua, kemudian mereka tahu dasar perkawinan ini, lalu mereka berpegang pada satu tujuan, maka keuangan gak akan jadi masalah. Kenapa? Sikap saling mengasihi, mencintai, saling menghormati ini membuat keuangan itu bagian yang keberapa dari kehidupan keluarga, bukan lagi hal yang terpenting dalam kehidupan berkeluarga. Keuangan hanya menjadi alat pelengkap. Mereka kaya, mereka punya uang, tapi seakan-akan gak punya. Kenapa? Karena mereka ingin tujuan Tuhan sampai dalam kehidupan berkeluarga mereka, hidup memuliakan Tuhan. Mereka ingin cinta yang dari Tuhan ini membahagiakan mereka sampai akhir hidup, bahkan melahirkan generasi keturunan yang imago Dei. Dan mereka melihat uang itu hanya alat, bukan suatu tuan ataupun suatu alasan untuk menghancurkan keluarga. Dengan demikian, biasanya orang yang punya seperti ini terus diberi Tuhan, uangnya nggak habis-habisnya dalam hidup mereka. Karena itulah keluarga yang harmoni, keluarga yang bahagia, berkat keuangannya biasanya melimpah. Ini tandanya. Tapi sementara keluarga yang polemik, yang kusut, ribut urusan uang nggak habis urusan uang meributkan keluarga, berkatnya tertahan. Kehidupan keuangannya pasti bermasalah. Keluarga yang tidak harmoni, keluarga yang tidak bahagia, paralel terkadang uang jadi tuan, ataukah kemiskinan mendera dan memenjara hidup mereka. Saya berdoa pemahaman ini harus dapat, hidup berkeluarganya dapat, berkat keuangannya dapat, kebahagiaannya dapat. Jadi sudah berkeluarga, punya uang dan bahagia, ini mesti jadi hal ideal. Kenapa? Karena kita tahu bahwa perkawinan ini, kehidupan berkeluarga ini sudah didasari sikap saling menghormati, tahu bahwa ini jodoh dari Tuhan, dan mereka berpegang pada dasar perkawinan. Yang kedua, keuangan keluarga itu harus mencapai tujuan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Uang itu dikelola memuliakan Tuhan. Selain itu, uang dikelola untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga cukup makan, cukup pakai, cukup ya. Sudah diberkati rumah, diberkati mobil, diberkati anak-anak, pendidikan anak-anak, cukup ya. Diberi lebih, salurkan untuk kemuliaan Tuhan, dukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tadi memberi dasarnya, mengumpulkan harta di sorga. Keluarga yang cinta Tuhan, uang mereka kelola dengan bijak. Tapi Pak Pendeta, ya saya lihat ada satu komentar di YouTube Father's Miracle ketika ada satu tema jangan menyeberang ke Beersheba, dikatakan, tapi Pak Pendeta nampaknya ini uang persepuluhan ini hanya memperkaya pendeta-pendeta, menggemukkan mereka. Ya, jangan sampai gini. Satu hal yang keliru, kita menganggap semua hal jadi salah ya. Jangan sampai karena satu oknum kemudian kita rusak semua sistem dan tatanan. Itu tidak boleh. Contohnya gini, kita melihat lalu lintas itu ada rambu-rambunya. Ketika itu rambu-rambu dilanggar, satu orang melanggar, kemudian yang lain bilang, itu nggak apa-apa, boleh lewat aja, nggak apa-apa, silakan. Tapi saya beritahu Bapak Ibu, hukum tetaplah hukum. Tuhan mencintai hukum, dan orang yang hidup di dalam hukum pasti akan dapat jaminan dari Tuhan. Pelaku firman dapat jaminan dari Tuhan. Kenapa? Karena dasarnya adalah kehidupan mengenal Tuhan, melakukan firman karena cinta Tuhan. Firman akan berbuah dan mereka akan mengecap kegenapan firman Tuhan, dan mereka akan menerima kegenapan janji-janji Tuhan. Oh, karena dia gak diapa-apakan ya, dia gak bebas sepuluhan, dia gak lakukan firman, dia hidup ya kayak penuh dengan dosa. Oh, gak apa-apa, baik-baik ya, gak apa-apa, memang lagi begitu. Tapi Bapak Ibu ingat bahwa hidup ini, dunia saja berkembang, dunia saja menampakkan bahwa mereka mencari sistem yang membawa semua untuk taat akan hukum. Tuhan juga punya malaikat. Jangan salah, hari-hari ini ketika engkau langgar, mobil-mobil kepolisian kita sudah canggih. Mereka nggak perlu nonjolkan muncul fisik. Ini Pak Polisi, tilang. Sekarang nggak ada lagi yang seperti itu. Dunia makin canggih. Ketika engkau langgar rambu-rambu lintas, wow, deretan sepeda motor melanggar. Itu di mobil polisi yang parkir itu sedang cepret.
sedang membuat dokumentasi pelanggaran Anda. Demikian juga kehidupan kekristenan ini, para malaikat sedang menghitung pelanggaranmu. Nanti sampai kuotanya tagihan masuk, kesusahan besar datang, kemiskinan mendera, penyakit datang membuahi kekerasan hatimu, tegar tengkukmu, kebebalanmu. Tidak guna ketika kita hanya mengumpulkan sesuatu yang berbuah hal buruk, hal yang pahit, hal yang memilukan. Adalah hal yang bijaksana bagi orang-orang bijaksana melakukan firman, tahu ke depannya semuanya ada Tuhannya, anak cucunya, keluarganya, garis keturunannya dijamin Tuhan. Itu berharga Bapak Ibu. Karena itulah kita tahu bahwa selain mencukupi kebutuhan keluarga, uang harus dikelola untuk membahagiakan hidup. Untuk membahagiakan hidup, ini kuncinya. Uang keluarga untuk keluarga. Jangan sampai uang untuk istri dikasih buat wewe gombel. Siapa itu Pak Pendeta wewe gombel? Wewe gombel adalah orang yang tidak punya hak untuk mengambil keuangan keluarga. Yang punya hak untuk keuangan keluarga adalah suami bagi istri, istri bagi suami. Di luar itu yang disebut dengan pil, will, wewe gombel, ya, apalah sebutannya, mereka tidak punya hak. Karena apa? Karena mungkin mereka melakukan sihir, membuat engkau lupa diri. Tapi kalau engkau belajar tentang sesi keluarga selama berminggu-minggu ini, engkau akan takut akan Tuhan. Kenapa? Uangmu sudah engkau setor ke will, ke wewe gombel. Dia setor balik ke hidupmu arwah-arwah. Dan engkau tidak sadar seorang pria ketika berhubungan kelamin, ketika berhubungan tubuh dengan orang-orang yang disebut wewe gombel ini, sedang menerima arwah, kemudian engkau transfer ke istrimu. Suatu hari antara istrimu dengan engkau akan bayar harga mahal. Kenapa? Penyakit bukan hanya datang dalam skala wewe gombel ambil uangmu. Penyakit akan menggerogoti uangmu di hari tuamu, hari sakitmu nanti. Berhenti. Orang-orang Kristen mendengar pesan peringatan roh ini, berhenti dari semua perselingkuhan dan perzinahan. Uang keluarga hanya untuk membahagiakan keluarga, buat istrimu, buat suamimu, buat anak-anakmu, buat anak cucumu. Karena ini pesan Tuhan. Dan semua yang engkau semai dan salurkan, salurkan lewat firman, salurkan lewat ladang Tuhan, salurkan lewat pekerjaan Tuhan, salurkan buat orang-orang yang memang berhak menerimanya, supaya keuangan itu jadi pengudusan. Kenapa? Karena yang semua kita kerjakan datang dari Tuhan. Semaian benihnya subur, dan itu jadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan. Tapi Pak Pendeta, saya ini kan nitipin ke orang-orang kudus loh, orang-orang suci. Segala sesuatu harus diuji. Bobot bibit bebet seorang hamba Tuhan harus diuji, terutama dalam hal keuangan. Ketika kita duduk makan dengan mereka 1, 2, 3 hari, semuanya akan nampak jelas. Seseorang yang dapat dipercaya itu imago de Yesus jelas dalam hidup mereka. Rupa gambar Yesus, kesederhanaan Yesus, tangannya bermurah, hidupnya tidak terikat, keluarganya nampak jelas buah-buahnya. Dan kita tahu perkataannya ya dan amin. Itu orang yang dapat dipercaya. Itu yang dapat engkau titipkan semua berkat-berkat yang engkau salurkan buat Tuhan. Karena di luar itu mungkin akan banyak serigala berbulu domba. Karena hari-hari akhir zaman ini, kehidupan ini, daya tarik terkadang bukan lagi dari panggilan Tuhan untuk mendirikan gereja, bukan lagi dari panggilan dan kehendak Tuhan untuk memulai suatu ministry, tapi terkadang daya tarik uang, popularitas, ya, lifestyle, dan merasa loh dunia rohani ini kalau lebih gampang, lebih enak duitnya. Itu menjadi suatu keadaan serigala berbulu domba. Ini berarti di akhir zaman ini akan muncul hal-hal palsu, baik gereja-gereja palsu ataupun hamba-hamba Tuhan yang palsu. Untuk itulah segala sesuatu harus diuji. Uji segala sesuatu, pegang yang baik, terutama yang dari Tuhan pegang, dan semua itu dipelihara konsisten untuk semua itu sampai akhir hidupmu. Kenapa? Karena pasti orang yang berjerih payah di dalam Tuhan tidak akan kehilangan upah. Yang berikutnya, keuangan keluarga itu harus masuki dimensi karunia menikmati. Ada banyak anak-anak Tuhan memulai perkawinan miskin ketika kaya. Mereka tidak menikmati kehidupan bahagia keluarga, mereka menikmati dosa. Ini penyesatan, mukjizat yang tersesat, mukjizat keuangan yang tersesat di dalam kehidupan berkeluarga ketika uang membuat kita masuk di dalam dosa. Berikutnya adalah
Ketika mereka miskin, suami istri akur. Ketika mereka punya uang, suami lebih mencintai wewek gombel daripada istrinya. Ini penyesatan.com ya, sudah menjadi suatu situs yang engkau ciptakan dosa pada dirimu sendiri. Kenapa? Karena engkau tidak setia pada istri masa mudamu. Dan hati-hati, Tuhan benci orang-orang seperti ini. Ada murka Tuhan atasmu. Demikian juga istri, ketika berjalan dalam perkawinan, wah itu sepadan, penolong, penasihat. Tapi dalam perjalanan kehidupan berkeluarga, ketika punya uang, sudah berubah jadi dominan, diktator, menguasai suaminya. Hati-hati, kitab suci pesankan, jangan jadi Isabel. Engkau sudah Isabelkan suamimu, engkau masuk lagi dunia gereja, seakan-akan kau paling kenal Tuhan, paling tahu Tuhan. Hati-hati wanita Isabel, hati-hati istri Isabel. Nanti engkau akan jatuh ke ranjang sakit, masuk di dalam lapik kematian, kuburan yang penuh ulat, di mana ulat yang kekal dan api yang kekal itu akan menguasai hidupmu. Hati-hati. Ini Tuhan pesankan. Jangan sampai kehidupan perkawinan ini memulainya dari roh, kemudian dalam perjalanannya engkau jadi tuan, engkau jadi Tuhan, engkau bersekutu dan bagian daripada setan duniawi. Jangan tinggalkan semua itu, karena hidup di bumi ini tidak lebih dari 70, dan kalau kuat tidak lebih dari 80 tahun. Kalau lebih sedikit, itu isinya juga penderitaan hidup di masa tua. Jadi kita tahu bahwa hidup ini kesempatan. Kelolalah, terutama dalam kehidupan berkeluarga ini, pada dimensi keuangan ini, dengan hati bijaksana, hidup takut akan Tuhan. Semua keuangan itu tersalurkan buat Tuhan. Sering kali saya menemukan dalam kehidupan berkeluarga, terkadang ketika setan ambil hidupnya, ambil suaminya, ambil istrinya, digerogoti keuangannya, mereka habis miliar-miliaran, wah nabur, terbuang, tercuri, banyak uangnya. Tapi ketika untuk pekerjaan Tuhan, untuk mendukung Tuhan, untuk mendukung pekerjaannya, untuk menyemaikan benih di ladang Tuhan, mereka hitungan. Karena itulah engkau harus menyadari, yang membuat hidupmu hancur itu adalah karena hatimu pelit, hatimu kikir, engkau cinta uang. Maka uang itu pada akhirnya menimbulkan tuan, menimbulkan setan, dan menghancurkan keluargamu. Karena segala sesuatu yang datang daripada sifat-sifat duniawi, kikir, menimbun untuk diri sendiri, makan diri sendiri, hanya segalanya untuk egomu, maka engkau harus sadar, engkau menjadi bagian dengan dunia ini, maka semua yang ada di dunia ini akan jadi bagianmu. Maka engkau akan mengalami apa yang disebut dengan kesusahan dunia, hancur-hancuran. Dan ketika engkau selesaikan hidupmu dan engkau sampai di pintu surga, karena Yesus berkata, kumpulkan harta di surga. Ini pesan Tuhan Yesus, bukan pesan pendeta. Tidak ada pesan sponsor. Ini pesan langsung Tuhan Yesus, kumpulkan harta di surga. Uang-uangmu itu tidak ada sama sekali terkumpul di surga. Maka ketika engkau berkata, aku banyak habis, ya, yang makan uangmu itu adalah wewe gombel, yang makan uangmu itu adalah orang yang bohongi engkau, yang makan uangmu itu adalah serigala yang kau semaikan, yang makan uangmu, yang menghabiskan uangmu itu adalah roh manipulasi. Dan akhirnya engkau baru sadar bahwa semua uang itu hanya untuk dirimu sendiri. Ternyata engkau nggak punya apa-apa sampai ke sorga. Miskin. Bukan hanya pribadimu, keluargamu juga ternyata kedapatan miskin. Ini kan suatu pesan yang celaka. Kenapa? Nggak menggenapi firman. Punya Yesus yang hebat, kekristenan yang luar biasa, tapi engkau ternyata menyia-nyiakan semua itu. Hancur hidupmu bukan di bumi. Di bumi masih enak, hancur cepat, bisa ditata, masih ada kesempatan hidup. Tapi ketika menghadap tata pengadilan Yesus, hancur ini tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Hanya tersedia neraka, di mana kertak gigi, kata Tuhan Yesus, ada. Dan Yesus menghardik engkau, nyala kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Jadi bukan hanya pribadi, keluarga-keluarga tertolak di hadapan Tuhan Yesus juga bisa terjadi ketika mereka mengeraskan hati. Mereka terus hidup di dalam dosa. Mereka tidak mau direstorasi. Mereka tidak mau ditata ulang oleh Tuhan. Mereka mengeraskan hatinya ketika mendengar suara roh, dan terus ingin hidup di dalam penjara manusia lamanya, mengasihani diri sendirinya, dan terus memberi dirinya terikat kutuk nenek moyang bayar harga mahal itu. Berhenti, berdiam, relakan hati untuk ditegur Tuhan, relakan hati untuk dibongkar Tuhan. Kenapa? Karena sakitnya sedikit, di depannya masa depan di dalam Tuhan. Masa depan kebahagiaan bagi keluargamu, bagi anak cucumu. Ketika engkau mau meremukkan dirimu untuk membiarkan Tuhan menang atas dirimu. Ini penting Bapak Ibu. Haleluya. Nah, mari Bapak Ibu kita pahami mengapakah bahwa kehidupan ini, mengelola uang itu
harus untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini menjadi suatu pesan yang terbalik ketika keluarga berfokus untuk uang. Jadi keluarganya hanya isinya uang, omongan mulutnya nggak jauh dari uang. Keluarga ini berbahaya ya. Bahkan nenek bilang ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena isinya uang. Orang yang berpegang pada uang dan memberi mamon sebagai tuan hidupnya biasanya akan mengalami beberapa tanda. Yang pertama, keluarganya tidak jauh dari urusan ribut-ribut, cekcok, dan gak harmoni. Yang kedua, celah hidupnya ketika santet, ketika sihir, ketika teluh dikirim gampang kena meskipun dia anak Tuhan. Yang ketiga, garis keturunannya bermasalah ya. Yang keempat, dia berbicara hanya untuk diri dia, memuji diri dia, mengagungkan semua yang dia kerjakan, memamerkan kepada dunia apa yang dia anggap terbaik. Itu sebenarnya orang melihatnya adalah kebodohan dirinya. Yang kelima, dia tidak jadi berkat bagi keluarga besarnya. Karena itulah Tuhan pesankan, keluarga jangan terfokus untuk uang. Keluarga jangan habiskan hari-hari hanya untuk cari uang. Segala sesuatu ada waktunya. Mari sadari, dan ketika engkau dengar suara Tuhan ini, berbalik dari tingkah laku yang jahat itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kitab suci tadi sudah pesankan, Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ketika uang menguasai keluarga, isinya uang, dan itu hari-hari isinya ributnya, persoalan utama dan akhir hidupnya uang. Bahkan ketika mati mau masuk surga masih kepikiran jiwanya soal uang, akhirnya nggak terangkat. Karena mau naik ke surga itu harus terbang oleh dimensi roh di awan-awan permai. Tapi masuk neraka itu enak, karena emas itu langsung jatuh, bluk-bluk, berat-berat, nyeret masuk pintu neraka. Orang cinta uang masuk neraka. Hanya orang-orang yang membawa dirinya dan keluarganya mencintai Yesus, meringankan dirinya dalam mengelola keuangan dan menjadikan keuangan sebagai media untuk memuliakan Tuhan. Akhir hidup mereka ringan untuk mencapai surga Tuhan. Mereka akan capai pintu gerbangnya penuh kemuliaan itu. Haleluya. Nah, mari kita lihat bagian penutup nasihat Tuhan dalam surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus sebagai bagian penutup dalam kehidupan berkeluarga. Ini nasihat uang dalam kehidupan berkeluarga. Mari sama-sama kita lihat 1 Timotius 6 ayat 6 sampai yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Amin. Surat Rasul Paulus ini mengandung pernyataan profetik. Mari kita kaji sama-sama, karena ini kita kaitkan dengan keluarga. Ini menyentuh bagian pribadi kita sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, sebagai seorang papa. Menyentuh dimensi dirimu sebagai seorang wanita, gadis, seorang ibu, seorang nenek, seorang istri. Kita lihat sama-sama. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Ini bicara tentang orang Kristen. Ini orang saleh, ini orang yang ke gereja, ini orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Memberi keuntungan besar kalau hatinya, hidupnya punya rasa cukup. Berarti persoalan di akhir zaman ini, baik pribadi ataupun keluarga, ini masalah uang. Uang ini polemik di kehidupan akhir zaman. Maka ketika kita kaji, kita buka urusan semua perseteruan, debat, dan persisian dalam dunia gereja, sebenarnya ujung-ujungnya uang yang memicunya. Jadi karena ini sudah kita tahu, maka orang-orang yang tulus, orang-orang yang transparan, orang yang jujur, berkualitas, berintegritas di dalam kekristenan ini gak pusingkan uang. Mereka akan bicara apa adanya. Dan saya sudah lebih dari 300 video yang kami buat semasa pandemi ini. Dalam pelayanan Father's Miracle ini belum pernah kami cantumkan nomor rekening, tapi Roh membisiki saya dan Pastor William setuju. Ini perdana kami publish rekening gereja. Kenapa?
Karena ternyata masa-masa proses saya 12 tahun sudah ini menggenapi apa yang Tuhan kehendaki, sudah masuk. My time has come. Pekerjaan Tuhan akan bergulir dan perlu banyak dukungan. Kenapa? Karena Bu Angel sudah menyiapkan juga ibadah kaum wanita. Pastor William sudah juga membuka pelayanan kaum youth, dan saya bimbing anak-anak youth di kota Surabaya. Dan perjalanan ini juga ada beberapa komitmen dengan keluarga-keluarga yang mereka sudah jauh dari rumah Tuhan, mereka kehilangan pegangan terhadap rumah Tuhan. Kami beri jembatan untuk mereka kembali ke rumah Tuhan. Untuk memberi jembatan ini kami harus bayar harga, dan masa-masa yang akan datang kami perlu finansial untuk mendukung memulai kegerakan rumah Tuhan ini. Karena itulah apa yang disemaikan ini adalah disertai dengan rasa cukup. Karena orang yang mempunyai rasa cukup akan nampak bodoh bagi dunia. Kenapa? Karena orang dunia berkata, lah goblok kamu, orang cari-cari kok kamu lepas. Ya, karena orang cinta Tuhan lebih menghargai Tuhan sebagai harta pusakanya daripada apa yang dikejar oleh dunia. Pak Johan salah satu orang yang bodoh. Kenapa? Lepas karir, lepas gaji, lepas fasilitas, lepas keuangan, dan memilih kesederhanaan ikut Yesus. Dan di dalam pelayanan dan pengabdian ini juga banyak yang beruang datang, tapi bukan jatah saya dan bukan jodoh dengan saya nggak jadi pembimbing, saya nggak mau jadi mentor rohani mereka. Sementara yang nggak disangka-sangka, yang pecicilan, yang hidupnya ampun orang tua ampun, Tuhan suruh Pak Johan ngelola mereka, membimbing mereka. Saya lebih pilih Tuhan. Karena apa? Karena saya merasa hidup ini sudah cukup, tinggal sisa umur untuk selesaikan pekerjaan Tuhan dan kembali ke rumah Tuhan, masuk surga Yesus. Karena itulah keuntungan besar ini, karena kita tahu kita punya pengenalan akan Tuhan. Dan segala hal yang datang dari dunia ini tidak mempengaruhi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang berpegang kepada Tuhan, Tuhan jadi harta pusakanya. Dan ketika kita memberi diri untuk hidup bersama Yesus, maka Yesus satu-satunya pilihan, tidak ada yang bisa menyamainya. Bahkan ketika keluarga kita perhadapkan kepada Yesus, Tuhan kerap kali hadir dan membentuk, menata keluarga kita. Maka keluarga kita jadi keluarga Tuhan, keluarga yang kita minta penyertaan, kita minta penjagaan perlindungan Tuhan, keluarga yang bekerja di ladang Tuhan, melayani Tuhan, keluarga yang berkarir di dunia, karirnya dipersembahkan untuk Tuhan, keluarga yang diberkati dengan keuangannya dipakai, disemai untuk memuliakan Tuhan, dan keluarga kita bahagia. Kenapa? Atmosfer cinta Tuhan yang melingkupi keluarga kita. Haleluya. Kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia, kita pun tak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, ini pemahaman ini harus tahu. Ayub, pelajaran yang pernah kita dengar, khotbah yang pernah saya sampaikan, adalah hal terbaik di dalam kitab suci untuk kita belajar memahami kesulitan hidup, keluar dari kesulitan hidup. Dan ketika datang kelimpahan, harus tetap Tuhan yang utama. Apapun keadaan hidupmu, harus utamakan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan hidup kita di hadapan tata penghakiman Yesus nanti. Jadi kita tahu bahwa dalam hidup ini Tuhan sudah pesankan, hei kamu keluarga-keluarga di dalam Tuhan, uang itu cukup beli makanan, cukup beli pakaian, cukuplah sudah ya. Tidak usah terlalu ditimbun sampai engkau tidak punya hati dan tidak punya kemurahan, dan engkau lupa hidup ini harus memberi. Karena kasih itu memberi, kasih itu melengkapi hubungan dengan sesama seperti dirimu sendiri. Karena kasih kepada Tuhan itu adalah tindakan iman, tindakan kasih. Kalau engkau tidak punya ini, engkau tidak akan bisa mencapai rasa syukur kepada Tuhan. Boro-boro memberilah ya, mentaati firman. Karena untuk dirimu sendiri saja engkau pelit. Ini kan ngeri Bapak Ibu. Kenapa? Belum selesai dengan diri sendiri. Maka orang yang belum selesai dengan diri sendiri sulit diajak jadi pelaku firman Tuhan. Orang yang tidak selesai dengan diri sendiri sulit diajak untuk hidup bermurah. Kenapa? Ular sudah ganti baju, ganti kulit sebanyak dan sebagus apapun jubahnya, ular tetap ular. Maka manusia duniawimu harus engkau minta Tuhan hancurkan untuk ditransformasi jadi ciptaan baru. Manusia lamamu yang penuh dengan dosa dan ikatan itu harus dilepas. Raih manusia baru, raih manusia Kristus, manusia imago dan rupa dan gambar Tuhan itu mendasari hidupmu yang baru. Hingga ketika engkau melakukan hal yang bagimu dulu sulit, yang tidak mungkin, engkau terjebak pada penjara pelit dan kikir. Dan ketika engkau bermurah, engkau baru tahu kebahagiaan itu ada di dalam kasih, di dalam tindakan iman, di dalam ketaatan kepada Tuhan. Hidup jadi pelaku firman yang taat. Engkau baru melihat, oh
keluargaku, berkat kehidupanku, semua masuk dalam tatanan Tuhan, dalam pengaturan Tuhan. Maka engkau akan mensyukuri bahwa engkau sudah berjalan dibimbing secara benar dan tepat di dalam Kristus. Mereka yang ingin kaya, nah ini yang akan menjadi jawaban ketika ada keluarga-keluarga Kristen konseling. Jatuh dalam pencobaan, masuk dalam jerat berbagai-bagai nafsu yang hampa, kemudian ternyata semua nafsu itu mencelakaan karena membawa manusia masuk dalam apa kecelakaannya? Bahwa manusia masuk dalam keruntuhan. Mereka akan jadi bangkrut, mereka akan binasa dalam kebinasan, penyakit dan kematian, kehancuran keluarga. Ternyata ini semua dasarnya adalah ketika mereka cinta uang. Kenapa? Karena cinta uang itu dari apa yang ditawarkan dunia ini itu berakar. Dan ini tidak mudah untuk diselesaikan kecuali engkau mencapai kesadaran di dalam Yesus. Kalau ini engkau tidak sadari, ini akan turun-temurun jadi kutuk keturunan. Orang yang tidak membebaskan dirinya dari mamon, dari uang, ini akan mengakar dan bayar harga sampai anak cucu cicitmu. Akan diderah setan turun-temurun. Kenapa? Karena banyak orang yang memburu uang. Mereka menyimpang dari iman. Kehidupan keluarga yang mulai masuk di dunia free sex, tukar pasangan, open marriage, penyimpangan kehidupan seksual, jadi sejenis, dan kemudian jadi biseksual, kemudian mulai melakukan hubungan seksual yang gak wajar, yang bukan haknya, yang bukan dikodratinya. Akhirnya kehidupannya kayak binatang, kehilangan akal budi. Tuhan memberi manusia akal budi supaya memahami tatanan Tuhan dan rupa gambar Tuhan itu yang disebut dengan imago Dei itu tidak cemar. Karena itulah kita disebut imamat rajani, bangsa pilihan Tuhan yang kudus, supaya kita hidup di bumi seperti di sorga, memasyurkan nama Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup berkeluarga kita ini membuat Tuhan tersenyum. Ada orang-orang yang bukan hanya menyimpang dari imannya, mereka menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya masalahnya gampang banget, tapi tidak bisa keluar. Rasanya ini jalan keluarnya gampang banget, tapi bagi mereka susah banget. Seperti ada batu ribuan ton menghimpit hidup mereka. Kebahagiaan yang pernah ada, penderitaan masa lalu yang membuat cinta sejati itu ada, seakan-akan sudah tidak ada lagi pudar. Padahal di depan mata itu kerikil, gampang ditiup Tuhan sebentar hilang. Tapi mereka tidak mau beri Tuhan kesempatan untuk memulihkan keluarga mereka. Kenapa? Karena roh mengasihani diri sendiri, karena dakwaan setan. Ini yang menjadi pesan. Mengapa Yudas Iskariot pada akhirnya gantung diri? Kenapa? Karena tidak kuat dengan dakwaan setan. Di buku The Invisible semua ini dipesankan khusus oleh Tuhan. Karena itu anak-anak Tuhan, ingat ini pesan Tuhan. Ikatlah dirimu, ikatlah keluargamu dengan firman, supaya roh Tuhan masuk, supaya kasih Yesus penuh, supaya hari-hari hidupmu itu menggenapi firman. Karena orang yang merdeka adalah orang yang bisa mengelilingi dunia ini, menikmati apa yang Tuhan sediakan, dan jadi berkat bagi sesama. Dan ketika kita selesaikan hidup, kita beserta keluarga kita disambut Tuhan di pintu sorganya. Para malaikat mengawal perjalanan ke sorga ini. Suatu kemeriahan besar menggenapi firman Tuhan Yesus. Engkau beserta keluargamu akan menginjak emas, perak, permata, karena di bumi engkau sudah menginjak dan mengelolanya dengan tepat menurut apa yang diajarkan kitab suci. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kita lanjut lagi minggu depan. Kita akhiri ibadah hari ini. Pastor William Serat akan tutup di dalam doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Bapa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pada bagian keempat pelajaran keluarga, hari ini tentang uang dalam perkawinan. Firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa 1. Sejak awal perkawinan, anggur hidup yaitu perbekalan keuangan dari Tuhan pasti akan dicukupkan. 2. Ketika mamon yaitu uang mengalahkan porsi Tuhan dalam kehidupan perkawinan, maka keluarga tersebut pasti dalam masalah besar. Yang 3, kehancuran dan berbagai-bagai rasa sakit berkeluarga akan terus mendera bila kehidupan berkeluarga tidak dibawa kembali kepada kasih mula-mula Tuhan Yesus. Yang 4, oleh karena itu, keluarga yang memuliakan Tuhan pasti akan hidup
sebagai bendahara sorga yang hidupnya penuh ketaatan kepada firman, menjadi pendukung barisan depan atas pekerjaan Tuhan di muka bumi, dan hidup mereka penuh kemurahan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita tutup ibadah kita dengan doa sehati dan sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, dan kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termatera hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami bahagia menjadi keluarga